Super. Jangan par. Regina mendatangi kantor polisi untuk bisa mengetahui perkembangan kasus dari kematian suaminya. Namun, setibanya di tempat itu, polisi masih belum bisa memberikan apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya. Hingga ia terpaksa mendatangi pengacara untuk bisa mempercepat semuanya. Namun lagi-lagi ia mendapatkan jalan buntu, bahkan para aparatur negara tersebut seolah-olah mempermainkannya. Pengacara itu bahkan melecehkannya. Ia berkata akan membantunya bila Regina menyerahkan tubuhnya untuknya. Regina yang tidak bisa menahan tangannya langsung menampar pipi pengacara tersebut dan pergi meninggalkan tempat itu. Kembali Regina mendatangi kantor kepolisian dan ingin sekali bertemu dengan subinspektur. Setelah menunggu beberapa lama, subinspektur yang dimaksud kembali datang. Tapi asisten subinspektur tersebut tetap mengatakan mereka belum menerima petunjuk apapun untuk kasus Regina. Di kantor itu pun Regina melihat petugas yang ada di tempat itu selalu bertindak ketus, tapi ketika pejabat datang untuk mengeluh mereka mengistimewakannya. Beberapa waktu yang lalu, seorang pria setengah baya dipukuli pihak kepolisian untuk memberikan mereka keterangan tentang Regina karena ia dicurigai ada hubungannya dengan Regina. Pria itu menceritakan ayah Regina dan dirinya adalah teman baik yang bekerja sama untuk menentang ketidakadilan yang ada di tempatnya. Ia mengatakan dulu saat Regina masih kecil ayahnya dihabisi oleh sekelompok orang-orang kejam. Regina yang tengah berbincang dengan temannya terkejut ketika melihat orang-orang jahat itu menyabetkan senjata tajam ke tubuh ayah Regina. Sontak Regina berlari dan mendekati tubuh ayahnya, namun ia tidak bisa berbuat banyak karena ayahnya tidak bisa diselamatkan. Sejak kematian ayahnya, Regina sangat kehilangan sosoknya. Karena setiap hari ia selalu bersama ayahnya dan semua orang kehilangan senyum Regina yang dulu selalu ia suguhkan untuk orang-orang di sekitarnya. Sampai muncul Joe, pria baik hati yang datang ke kehidupan Regina saat Regina menginjak dewasa. Sejak itu Regina kembali tersenyum setelah bertahun-tahun senyum itu lenyap. Joe mencintai Regina dengan sangat tulus. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama dan memberikan energi positif kepada semua orang-orang yang mengenal baik Regina. Joe benar-benar membuat Regina bisa kembali bahagia. Joe yang bekerja di salah satu bank swasta saat itu tengah berbincang dengan atasannya. Tapi tiba-tiba segerombolan perampok datang ke bank tersebut dan mengancam dengan senjata api. Mereka meminta semua uang dalam brankas bisa dikeluarkan. Namun saat mereka mau keluar dari bank tersebut, salah satu dari rampok itu malah menghantam bagian kepala Joe berulang kali. Setelah perampok tersebut pergi, pihak bank meminta ambulans untuk bisa datang membawa Joe mendapatkan pertolongan. Perampok tersebut berhasil melarikan diri, namun polisi mengejar mobil mereka. Kejar-kejaran pun terjadi di tengah jalan raya yang begitu padat. Perampokan yang terjadi di tengah hari itu membuat semua orang bisa dengan mudah membantu polisi menghentikan mobil perampok tersebut hingga mobil tersebut mengalami kecelakaan. 4 perampok tersebut berhasil melarikan diri meninggalkan satu rekan mereka yang terluka di bagian pahanya. Regina dan ayah angkatnya yang tahu tentang kejadian itu langsung mendatangi rumah sakit untuk melihat keadaan Joe. Namun dokter tidak bisa menolongnya hingga saat itu Joe dinyatakan meninggal dunia karena kehabisan banyak darah setelah dipukul di bagian kepala oleh salah satu perampok itu. Regina yang melihat suaminya tidak berdaya menatap ayah angkatnya dan orang-orang yang ada di sekitar jenazah suaminya. Ia mencoba membangunkan Joe yang sudah tidak bernyawa. Tangisnya mulai pecah saat sadar kalau Joe sudah tidak bernyawa lagi. Jenazah Joe dibawa keluar dari rumah sakit. Sebulan telah berlalu. Tapi pelaku perampokan tempat Joe bekerja belum tertangkap oleh pihak kepolisian. Hanya pengemudi yang masih terpenjara tanpa mau membongkar pelaku perampokan tersebut. Regina yang selalu mengikuti pemberitaan di televisi nampak kecewa karena pihak kepolisian sama sekali tidak bisa berbuat banyak untuk kematian suaminya. Bayangan kebahagiaan Joe dan Regina selalu hadir dalam mimpi malam Regina membuatnya berulang kali terbangun dari tidurnya. Lamunan Regina terhenti. Ia yang masih di kantor polisi terkejut ketika mendengar subinspektur mengatakan Siva, salah satu perampok itu, dibebaskan. Namun saat ia mengungkapkannya, Regina malah diusir dari tempat tersebut.
Regina keluar dengan perasaan yang hancur. Ia berjalan kembali ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, bayangan kebahagiaan yang selama ini mereka lewati muncul. Bahkan ia teringat mimpinya untuk segera memiliki keturunan. Sampai sesak itu tiba dan tangisnya pecah di tengah perjalanannya. Regina terduduk dan memegangi perutnya yang tiba-tiba terasa sangat sakit. Ia yang tidak sadarkan diri tiba-tiba berada di rumah sakit dan dokter mengungkapkan Regina yang terlalu stres membuatnya kehilangan bayi yang ada di perutnya. Dokter meminta Regina untuk tidak stres untuk menjaga kesehatannya. Ayah angkatnya mencoba menemuinya dan menyemangatinya, namun Regina hanya diam dan terus menangis. Regina yang sangat mendendam kepada perampok-perampok itu membuatnya tidak pernah lagi keluar dari rumahnya. Seringkali ia berteriak dan menangis meraung-raung sampai tiba-tiba ia memutuskan untuk pergi dari rumah ayah angkatnya. Setelah menyerahkan kuncinya, ia melangkah pergi. Ia memutuskan untuk menumpangi kereta ke tempat tujuannya. 4 tahun kemudian di Kerala, Regina yang sudah kembali bisa menjalani kehidupannya dengan baik kini menekuni usaha di dekat pantai bersama rekan kerjanya. Ia yang dekat dengan semua anak yang ada di sekitarnya membuatnya disukai oleh anak-anak tersebut. Hingga ia mendapatkan teman baik namun tetap tidak mau lagi membicarakan tentang Joe masa lalunya. Karena kali ini ia sangat bahagia memiliki orang yang bisa mendengarkannya bercerita tentang apa yang ia rasakan saat ini. Namun kematian Joe sampai detik ini tidak bisa ia lupakan. Ia tidak pernah bahagia seutuhnya karena saat menjelang tidur ia selalu menangis. Sampai sahabatnya memberikannya semangat, namun air matanya terus mengalir dan mengatakan kalau hidupnya terlalu berat sejak kecil. Pekerjaannya yang kini sebagai penyanyi dan tersenyum di setiap pengunjung kafe yang datang hanya sebagai topeng agar ia bisa menyambung hidupnya. Sampai ia tiba-tiba kembali merasa sendiri ketika melihat sahabatnya bertemu dengan suaminya. Ia melihat kebahagiaan di mata mereka membuatnya mengingat Joe. Hingga tiba-tiba Regina merasa cemburu karena ia diam-diam telah mencintai wanita yang menjadi sahabatnya Julie. Terlebih ketika melihat Julie dipukuli suaminya karena ia tidak mau melayani suaminya. Regina meminta Julie untuk bisa meninggalkan suaminya karena ia tidak pantas menerima perlakuan itu. Regina dan Julie pun memutuskan pergi dari tempat itu. Tak lupa, mereka membawa Sani, putri satu-satunya Julie, untuk ikut bersama mereka. Ketiganya merasa senang untuk memulai kehidupan baru tanpa gangguan dari siapapun. Begitupun dengan Julie, mereka tinggal bersama penduduk asli Kerala yang berada di puncak gunung. Semua menyambut kedatangan mereka dengan bahagia. Julie merasa sangat bahagia terlebih ada Regina di dekatnya selalu. Regina mulai menceritakan kepada Julie ini adalah tempatnya pertama kali datang ke Kerala. Ia juga mengatakan kalau ia sengaja membawa Julie ke tempat ini untuk suatu alasan. Regina kembali ke area pantai untuk menemui suami Julie. Ia bahkan berusaha menggodanya, sampai akhirnya Regina menyebutkan perampokan bank hingga membuat suami Julie marah. Ia memukul Regina. Tanpa takut, Regina mengatakan kalau keluarganya ada di tangannya. Jebakan yang selama ini ia pasang telah berhasil. Bahkan ia mengancam suami Julie. Bila ia sampai tertangkap oleh polisi, mereka tidak akan pernah kembali bersatu. Mau tidak mau, suami Julie mengikuti semua perintah dari Regina. Namun sebelum ia pergi bersama Regina, ia mencoba menghubungi subinspektur, meminta bantuannya untuk bisa menemukan istri dan juga anaknya. Suami Julie akhirnya tidak bisa berbuat banyak. Ia mulai membuka suara dan mengatakan kalau ia hanyalah supir dari ketiga perampok itu. Ia tidak mengenal banyak mereka dan ia hanya melakukan tugasnya untuk uang. Regina menangis dan mengatakan akibat kejahatan mereka hidupnya hilang bersamaan dengan hilangnya Joe. Pergerakan subinspektur dipercepat hingga ia meminta bantuan kepada anak buahnya untuk menyelidiki Regina dan kelompoknya. Suami Julie mengatakan D adalah orang yang paling berbahaya di kelompok perampokan itu. Ia juga menyebutkan kehidupannya diawasi oleh orang-orang D. Namun di tengah perjalanan, subinspektur mengabari suami Julie kalau dalam waktu 30 menit ia akan mengabarinya tentang keberadaan Julie dan juga Sani. Ia juga meminta kepadanya untuk menghabisi Regina setelah ia menyelamatkan keluarganya. Regina yang telah memiliki tim khusus teringat pada mereka. Bahkan dari mereka ia ajari bagaimana cara menembak yang baik dan mengendalikan amarah ketika memegang senjata api di tangan.
Subinspektur mendatangi kediaman Mari yang dicurigai tahu tentang Julie dan Sunny. Namun ia ternyata tidak menemukan apapun. Dengan cepat ia menelpon suami Julie untuk memberitahu semuanya. Merasa kesal, akhirnya suami Julie kembali mengikuti keinginan Regina untuk bisa menemui Dee. Melihat kedatangan mereka, dengan cepat dia menyambutnya dan meminta mereka masuk ke kediamannya. Bahkan dia mengira Regina adalah istri Siva yang baru. Regina terus mengawasi pergerakan Siva karena ia sadar orang-orang dia terlalu banyak bila ia menghadapi seorang diri. Saat pembicaraan, dia menyinggung tentang kematian Joe yang disebabkan oleh Raffi. Bahkan dia mengatakan kalau Raffi seperti memiliki dendam pribadi kepada pegawai bank tersebut. Dia mengatakan kini Raffi berada di peternakan pribadi dan memulai semuanya dari awal. Diam-diam Regina mencoba mengeluarkan senjata api yang ada di tasnya, tapi dia mengetahuinya. Ia malah tertawa melihat keberanian Regina. Bahkan ia menantang Regina untuk bisa melakukannya sekarang juga. Regina menyodorkan senjata api di hadapan D dan dalam hitungan detik 2 peluru meluncur bebas dan menimbulkan kepanikan ketika suara itu terdengar. Siva membawa Regina keluar dari tempat itu sambil menggendongnya karena darah D tumpah ke tubuhnya. Sesuai dengan rencana mereka, Regina pura-pura tertembak ketika keluar dari tempat D untuk bisa menghindari kejaran anak buah D dari tempatnya. Siva yang berhasil membawa Regina keluar segera mengganti pakaian mereka untuk menghilangkan barang bukti. Kediaman D didatangi petugas polisi untuk mengetahui penyebab dan pelaku penembakan D. Subinspektur yang memimpin penyelidikan di tempat itu mendapatkan informasi dari Siva kalau Regina lah yang telah menghabisi D. Subinspektur meminta Siva untuk sabar dalam menghadapi Regina agar mereka tidak kehilangan Julie dan juga Sunny. Siva dan Regina tiba di peternakan Raffi sesuai dengan petunjuk yang dikatakan oleh D saat mereka mengunjunginya. Namun tempat itu nampak sepi. Mereka hanya melihat beberapa ekor hewan, namun saat mereka memasuki kediaman Raffi, mereka menemukan Raffi telah tewas dan berbau. Tanpa mereka ketahui, Rajesh yang telah diperintahkan oleh Siva untuk menghabisi Raffi agar Raffi tidak bisa berbicara tentang perampokan di 4 tahun yang lalu. Tak lama polisi tiba di tempat tersebut. Siva meminta Regina untuk mengikuti langkahnya. Subinspektur yang melihat keberadaan mereka segera mengejarnya. Siva menggunakan keahliannya mengemudi meninggalkan mereka semua. Namun Regina curiga kalau ini adalah jebakan Siva. Hingga ia menatap tajam ke arah Siva terlebih ketika mobil mereka terjebak dan tidak bisa lagi melarikan diri. Regina yang tertembak tidak sadarkan diri. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Saat ia sadarkan diri, ia melihat ayah angkatnya telah ditangkap oleh pihak kepolisian untuk bisa memberikan mereka keterangan. Regina didatangi subinspektur dari kotanya. Ia mendekati Regina dan meminta Regina menghentikan kekacauan yang telah ia buat. Bahkan dalam kesempatan itu ia mengancam akan mempersulit Regina saat menjalani hukuman. Tiba-tiba suara ledakan besar terdengar. Semua berhambur keluar dan mereka melihat 1 unit sepeda motor terbakar. Di sela-sela kekacauan itu, seorang bertopeng mengincar Regina. Dengan cepat Regina berlari menghindarinya. Ia tidak menyadari pelaku adalah polisi yang menjadi anak buah Regina. Tak lama, Mary menelpon subinspektur dan mengancam akan melukai Sunny dan Julie bila mereka tetap mempersulit Regina. Ledakan besar kembali terjadi di kantor polisi itu. Kali ini, Regina yang telah mengganti pakaiannya melarikan diri dengan orang-orangnya. Polisi yang melihat hal itu merasa kesal karena mereka telah tertipu. Bersama Mary, Regina melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor menuju tempat pengacara yang pernah melecehkannya. Namun Regina tidak menyadari keluarga yang telah membesarkannya dari kecil kini dalam bahaya. Karena pihak kepolisian tengah menyiksanya dan meminta mereka bekerja sama untuk bisa memberitahu keberadaan Regina. Regina yang mencari tahu tentang kematian suaminya mendapatkan petunjuk kalau manajer dan MLA telah bekerja sama untuk menyingkirkan Joe melalui perampokan yang telah direncanakan. Joe yang tahu kebusukan manajernya mencoba menasihatinya untuk tidak menipu nasabah mereka. Namun manajer Joe sama sekali tidak mendengarkan nasihat Joe. Hingga ia yang bekerja sama dengan MLA Rangganatha merencanakan perampokan di bank mereka dan meminta perampok itu untuk menghabisi Joe. மர்டர் நடக்கிறப்போ அந்த மேனேஜர் ராபர்ஸ்
Maka setelah menghabisi pengacara dan MLA yang berada di tempatnya, Regina mendatangi bank tempat suaminya bekerja dulu. Tanpa rasa takut, ia menembak manajer dan direktur bank tersebut di hadapan para nasabah. Regina baru menyadari mengapa kasus Joe sama sekali tidak mendapatkan perhatian baik dari pihak kepolisian, bahkan jaksa sekalipun. Karena di balik itu semua ada tangan MLA yang sangat berkuasa di negara ini. Kematian MLA dan manajer bank itu menjadi pemberitaan utama hari itu juga. Semua polisi mendatangi bank di mana Regina masih berada. Mereka menodongkan senjata ke hadapan Regina dan memintanya untuk menyerah. Tapi Regina malah meledeknya dan mempermainkannya sama saat ia menginginkan keadilan untuk Joe. Subinspektur pun mengajaknya bekerja sama. Dengan senang hati Regina mengungkapkan ia mau kehormatan dan subinspektur menyetujuinya. Namun di saat lengah, beberapa peluru meluncur bebas ke tubuh subinspektur yang pernah melecehkan Regina saat ia meminta keadilan. Regina dan Mary dibawa secara paksa oleh pihak kepolisian dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Regina. Regina yang tadinya hanyalah seorang ibu rumah tangga akhirnya berubah menjadi sosok yang menakutkan dan penuh dendam akibat kematian orang-orang yang disayanginya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum.